Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan identifikasi struktur artikel ilmiah. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fitria Nursalikah dan teman saya Nur Melisa dan Yolanda Eka Putri. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Yolanda. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Fitria. Struktur yang pertama adalah judul. Artikel pertama memiliki judul Sistem Informasi Penjualan oleh Sales Marketing pada PT Erlangga Mahameru, karya Fitriana dan Adi Sucipto. Dari judul tersebut dapat ditentukan bahwa objek penelitiannya adalah sales marketing pada PT Erlangga Mahameru dan memiliki topik kajian yaitu perancangan sistem informasi. Kemudian, artikel yang kedua memiliki judul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran e-learning terhadap motivasi belajar mahasiswa di Universitas Negeri Padang, yang merupakan karya dari Afifa Aurora dan Hansi Effendi. Dari judul tersebut dapat ditentukan bahwa objek penelitiannya adalah motivasi belajar mahasiswa di Universitas Negeri Padang dan memiliki topik kajian yaitu penggunaan media pembelajaran e-learning. Selanjutnya adalah abstrak. Pada abstrak memuat latar belakang, metode penelitian, dan hasil penelitian. Pada artikel pertama, latar belakangnya adalah untuk membuat sistem informasi yang dilakukan oleh sales marketing. Kemudian menggunakan metode penelitian yaitu metode pendekatan sistem atau metode prototype. Dan hasil penelitiannya adalah sistem informasi yang dapat mempermudah bagian marketing untuk mempromosikan buku dan konsumen juga dapat melakukan transaksi secara online. Kemudian pada artikel kedua, latar belakangnya adalah untuk melihat pengaruh penggunaan media e-learning terhadap motivasi belajar mahasiswa di program studi Pendidikan Teknik Elektro atau PSPTE Universitas Negeri Padang. Kemudian metode penelitiannya adalah menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional, dan hasil penelitiannya adalah menunjukkan terdapat hubungan antara penggunaan e-learning dengan motivasi belajar mahasiswa, yaitu dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,625 yang berarti memiliki hubungan yang tinggi. Di sini ada kata kunci. Pada artikel 1, kata kuncinya adalah buku, penjualan, dan sales. Sedangkan pada artikel kedua, kata kunci terdapat e-learning, motivasi, korelasi, dan regresi. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan teman saya Fitria. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pada artikel pertama yang kita bahas yaitu 1. Latar belakang. Dalam latar belakang artikel pertama membahas tentang pemanfaatan teknologi demi menunjang kebutuhan dalam segi pengenalan produk atau buku kepada berbagai bidang, terutama pada sekolah dan lingkungan pendidikan. Untuk dasar teori, mengenalkan produk ke sekolah-sekolah sehingga informasi produk buku-buku dapat dengan mudah diketahui oleh pihak sekolah atau pihak pendidik, serta sistem yang dapat dilakukan transaksi pemesanan secara online dengan memilih produk buku yang ditawarkan melalui website. Untuk rumusan masalah, bagaimana sistem informasi penjualan oleh sales marketing pada PT Erlangga Mahameru. Untuk artikel kedua, dari latar belakang itu membahas peningkatan kualitas pendidik dengan mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dan bentuk pemanfaatan teknologi internet untuk pengalaman belajar e-learning. Dasar teori, ada 5 indikator dari e-learning, yaitu pertama, teori kemandirian dan otonomi. Indikator yang kedua yaitu teori self-regulated learning. Indikator yang ketiga yaitu teori industrialisasi pengajaran.
Indikator yang keempat yaitu teori interaksi. Indikator yang kelima yaitu komunikasi. Rumusan masalah. Faktor apa yang berpengaruh dalam penggunaan media pembelajaran e-learning terhadap motivasi belajar mahasiswa di Universitas Negeri Padang? Baik, presentasi akan saya lanjutkan, yaitu pada metode. Pada metode artikel 1 terdapat pengembangan sistem atau metode prototipe. Metode ini dimulai dengan pengumpulan kebutuhan pengguna dengan melakukan tahap penelitian, kemudian membuat sebuah rancangan sistem informasi yang nantinya dapat dievaluasi. Sedangkan pada artikel kedua, metode penelitian deskriptif korelasional. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan angket tertutup yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya, serta menggunakan sumber yang sudah ada. Lalu pada pembahasan, artikel pertama yaitu menggunakan implementasi. Implementasi ini dilakukan untuk memberikan informasi bagaimana isi atau cara penggunaan dari produk tersebut. Hasil pada artikel 1 dinyatakan sangat layak setelah mendapatkan persetujuan sebanyak 89,58% dengan hasil aplikasi yang baik. Pada artikel kedua terdapat distribusi data. Ada dua, yaitu data deskriptif penggunaan e-learning dan uji hipotesis. Hasilnya yaitu melihat adanya pengaruh antara dua variabel, menggunakan metode blended learning, koefisien regresi bernilai positif, uji hipotesis dengan membandingkan nilai T dengan T-tabel. Baik, presentasi akan dilanjutkan teman saya, Fitria. Kesimpulan. Pada artikel pertama, menyimpulkan yang pertama yaitu informasi penjualan oleh sales marketing pada PT Erlangga Mahameru dirancang menggunakan UML dan sistem dibangun berbasis OOP menggunakan kode Igniter. Yang kedua, sistem penjualan ini dapat mempermudah pelanggan melalui transaksi pemesanan dan mempermudah pegawai sales untuk mengetahui tingkat penjualan dan pendapat melalui data statistik oleh masing-masing sales, sehingga pemimpin perusahaan dapat mengevaluasi kembali sebagai target yang diinginkan perusahaan. Untuk artikel kedua, kesimpulannya yang pertama, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antar pengguna media pembelajaran e-learning dengan motivasi belajar mahasiswa pendidikan teknik elektro. Yang kedua, adanya pengaruh tersebut ditunjukkan nilai T hitung sebesar 4,931 lebih dari 1,68 T tabel dan besarnya nilai koefisien regresi yaitu 0,737 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai penggunaan media e-learning, maka nilai motivasi mahasiswa bertambah 0,737. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y yaitu positif. Selanjutnya adalah struktur yang terakhir, yaitu saran. Pada artikel pertama tidak dicantumkan saran, sehingga hanya ada kesimpulan. Kemudian pada artikel 2 sudah terdapat saran, di mana saran yang pertama telah menyebutkan kepada siapa saran ini diberikan, yaitu untuk mahasiswa dan juga dosen. Dan saran yang kedua sudah berkaitan dengan penelitian, yaitu berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan.
Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.